Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Din. Di sini izin sedikit menjelaskan mengenai psikologi pendidikan gitu. Sebelum lebih jauh, kita terlebih dahulu membahas mengenai pengertian. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari dua kata. Yang pertama psiko, yang berarti jiwa, soul means spirit, ruh, dan logos artinya ilmu, nalar atau logika gitu. Jadi bisa disatukan bahwasanya di sini bisa dilihat gitu. Psikologi adalah sebagai ilmu tentang jiwa atau ruh gitu. Sedangkan menurut Bruno tahun 1987 dijelaskan bahwasanya psikologi ini ke dalam 3 bagian. Yang pertama di studi penyelidikan atau ruh. Yang kedua mengenai kehidupan mental gitu. Yang ketiga mengenai tingkah laku organisme. Dan menurut Santrok 2004 psikologi adalah sebuah ilmu tentang perilaku dan proses mental. Yang mana di sini bisa kita ambil beberapa kata kuncinya ya. Pertama mengenai scientific method, yaitu kerja ilmiah. Yang kedua ada behavior, mengenai tingkah laku. Yang mana tingkah laku ini bersifat objektif gitu. Bisa kita lihat gitu. Seberapa jauh secara perkembangan dan secara perubahan. Yang ketiga ada mental proses, yang mana hal itu berasal dari suatu dalam diri kita gitu. Seperti itu, atau bisa disebut dengan mental event. Sedangkan kalau kita disatukan, psikologi pendidikan adalah studi mengenai tingkah laku manusia dalam kegiatan belajar dan mengajar. Secara penerapan konsep dan teori dalam kegiatan pendidikan itu sendiri gitu. Adapun manfaat dan urgensi di sini yang pertama ada memahami perbedaan siswa gitu. Dengan kita mempelajari psikologi pendidikan sebagai ilmu kejiwaan, kita akan mengetahui gitu perbedaan dari setiap siswa, yang mana nantinya si siswa ini akan kita berikan gitu cara pendidikan yang terbaiknya gitu, sehingga tujuan daripada pendidikan itu bisa mudah dengan tersampaikan gitu dan diterima. Terus kedua, menciptakan iklim belajar yang kondusif. Nah, dengan kita mempelajari psikologi pendidikan ini juga kita akan bisa lebih mengetahui gitu metode mana yang kiranya disesuaikan dengan secara psikologi siswa gitu, sehingga lebih sesuai dan lebih bisa mengembangkan sebuah iklim belajar yang kondusif. Terus ada strategi dan metode pembelajaran. Nah, ini juga sama halnya yang tadi itu. Terus ada memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. Nah, dengan kita lebih mengetahui gitu akan kenapa siswa melakukan ini, akan kenapa siswa minatnya seperti ini gitu. Nah, dengan itu kita lebih bisa membimbing dan lebih mudah untuk mengarahkan gitu kepada siswa itu. Ataupun selain daripada itu, kita juga bisa lebih memudahkan gitu dalam pemecahan masalah lewat daripada analisis yang kita lakukan gitu, lewat daripada psikologi kesiswaan ini ataupun psikologi pendidikan ini gitu. Terus di sini ada ruang lingkup, mana ruang lingkupnya di sini ada manusia yang terlibat dalam proses pendidikan, yang saya sebut kita guru gitu, dan siswa sebagai objek yang dibahas mengenai tingkah laku siswa gitu dengan proses belajar, ataupun tingkah laku guru gitu dalam proses pembelajaran gitu. Jadi kita akan lebih mengetahui gitu bagaimana sosok tingkah laku guru kepada murid, maupun bagaimana murid secara perkembangan tingkah lakunya gitu ketika kita ajarkan secara tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Terus ada juga di sini cara pembelajaran gitu.
ataupun cara kerja pembelajaran. Yang mana di sini ada mengenai pengertian memori gitu. Ada beberapa tahapan gitu. Seperti yang pertama di sini ada memasukkan pesan dalam ingatan gitu. Terus ada juga menyimpan pesan yang sudah masuk. Nah, biasanya hal-hal ini harus ada stimulus gitu, dan kita juga harus mengetahui gitu. Stimulus apa yang kiranya bisa sesuai gitu secara psikologi. Secara psikologi siswa yang kita ajar gitu. Sehingga pesannya mudah diingat, terus menyimpan pesan yang masuk, terus ada munculnya kembali informasi tersebut. Nah, itu proses daripada cara kerja dalam proses pembelajaran. Dimulai kita diberitahu oleh guru gitu, secara masuk pesan itu masuk dalam ingatan, terus disimpan dalam sebuah storage gitu. Terus kita argumentasikan kembali gitu, atau kita munculkan kembali dalam sebuah informasi gitu. Tahu macam-macam teori, ada beberapa bagian, ada memori jangka pendek, ada memori jangka panjang, dan ada memori kerja. Nah, selanjutnya di sini ada teori dalam belajar. Yang pertama itu mengenai teori behavioristik atau mengenai perilaku. Bagaimana seorang murid berperilaku baik ketika sudah kita berikan pembelajaran, maupun nantinya apa sih bedanya ketika kita sudah memberitahu cara pendidikan dengan yang belum gitu. Itu bisa diukur gitu dengan analisis psikologi yang telah kita lakukan. Terus ada juga teori humanistik gitu, atau teori kemanusiaan gitu. Di sini kita bisa lebih mengetahui gitu secara humanistik tiap siswa dalam proses pembelajaran. Terus ada teori klasikal atau Cognition gitu. Nah, teori-teori ini nanti disesuaikan gitu secara psikologi siswa, yang mana yang lebih relevan gitu. Seperti itu. Nah, kesimpulannya itu pendidikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku sekaligus juga proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam suatu lingkungan tertentu senantiasa tidak bisa dipisahkan dari psikologi. Karena memang objek dari pendidikan itu sendiri adalah individu manusia yang memiliki perilaku, karakteristik, dan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Disinilah peran psikologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, wajib bagi suatu lembaga mencetak kadar-kadar pendidik atau guru untuk memberikan ilmu pengetahuan psikologi kepada mereka calon pendidik, dan kepada kita juga khususnya buat para calon instruktur, yang mana akan menjadi teladan, akan memberikan sebuah materi, akan menjadi salah satu pendidik gitu ya buat dalam proses pengkaderan. Mungkin segitu, kurangnya dari saya mohon maaf karena masih belajar juga, dan mohon maaf sangat sedikit. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.